Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan inverse transformasi Laplace. Diberikan teorema yang pertama, ya. Diberikan fungsi f dan g itu kontinu pada interval 0 sampai dengan tak hingga. Jika f itu sama dengan g, maka ft sama dengan gt untuk setiap t lebih besar dari sama dengan 0. Jika transformasi Laplace suatu fungsi ft itu adalah fs, sehingga di sini dinotasikan dalam bentuk Laplace dari ft itu sama dengan fs, maka ft itu disebut dengan kebalikan transformasi Laplace atau sering disebut dengan inverse transformasi Laplace dari fs dan dituliskan dengan ft itu sama dengan inverse transformasi Laplace dari fs. Nah, berikut diberikan contoh, ya. Karena Laplace dari E pangkat negatif 3T itu sama dengan 1 per S plus 3, maka inverse transformasi Laplace dari 1 per S plus 3 itu sama dengan E pangkat negatif 3T. Contoh yang kedua, karena Laplace dari sin 3T itu sama dengan 3 per S kuadrat ditambah 9, maka inverse transformasi Laplace dari 3 per S kuadrat plus 9 itu sama dengan sin 3T. Contoh yang ketiga, karena Laplace cos hiperbolik 3T itu sama dengan S per S kuadrat dikurangi 9, maka inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat per 9 itu sama dengan cos hiperbolik 3T. Kemudian diberikan teorema 2, jika ft itu kontinu sepotong-sepotong dalam selang t itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan n, dan eksponensial berorder t itu lebih besar dari n, maka inverse transformasi Laplace dari fs yaitu inverse transformasi Laplace fs itu sama dengan ft adalah tunggal. Nah, seperti pada tabel transformasi Laplace, di sini diberikan tabel dari inverse transformasi Laplace. Jika fs-nya itu sama dengan 1 per s, maka ft sama dengan 1. Jika fs-nya sama dengan 1 per s kuadrat, maka inverse transformasi Laplace dari 1 per s kuadrat yaitu sama dengan t. Ya. Yang ketiga, jika fs-nya itu sama dengan 1 per s pangkat n plus 1, maka ft-nya sama dengan t pangkat n per n faktorial. Kemudian yang keempat, jika fs-nya itu sama dengan 1 per s dikurangi a, maka ft-nya sama dengan e pangkat at. Yang kelima, jika fs-nya sama dengan 1 per s kuadrat ditambah a kuadrat, maka ft-nya itu sama dengan sinus at per a. Ya. Kemudian yang keenam, jika fs-nya itu sama dengan s per s kuadrat ditambah a kuadrat, maka ft-nya adalah cos at, begitu dan seterusnya. Nah, kemudian diberikan sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace. Pada dasarnya sifat-sifat dari inverse transformasi Laplace itu sama seperti sifat-sifat pada transformasi Laplace. Yang pertama adalah sifat linier, ya. Jika C1 ditambah C2 itu adalah konstanta, maka F1S dan F2S itu berturut-turut merupakan transformasi Laplace dari F1T dan F2T. Maka berlaku, ya, inverse transformasi Laplace dari C1F1S ditambah C2F2S itu akan sama dengan C1 dikalikan inverse transformasi Laplace dari F1S ditambah C2 dikalikan inverse transformasi Laplace dari F2S. Ya. Karena inverse transformasi Laplace dari F1S itu adalah F1T dan inverse transformasi Laplace dari F2S itu adalah F2T. Sehingga di sini kita peroleh hubungan C1F1T ditambah C2F2T. Nah, sifat translasi di sini juga merupakan kebalikan dari transformasi Laplace. Kalau di dalam transformasi Laplace, ya, jika Laplace dari ft itu sama dengan fs, maka Laplace dari e pangkat at dikalikan ft itu sama dengan fs dikurangi a. Sekarang dibalik, ya. Maka jika inverse transformasi Laplace dari fs itu sama dengan ft, maka inverse transformasi Laplace dari fs dikurangi a itu sama dengan e pangkat at dikalikan dengan ft.
Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat pergantian skala. Inverse transformasi Laplace dari FAS itu sama dengan 1/A dikalikan FT per A. Ya. Kemudian inverse transformasi Laplace dari derivatif ya. Jika inverse transformasi Laplace dari Fs itu sama dengan Ft, maka inverse transformasi Laplace dari turunan ke n dari F terhadap S itu akan sama dengan negatif 1 pangkat n dikalikan dengan T pangkat n dikalikan dengan Ft. Selanjutnya inverse transformasi Laplace dari integral. Jika inverse transformasi Laplace dari Fs itu sama dengan Ft, maka inverse transformasi Laplace dari integral S sampai dengan tak hingga Fu du itu sama dengan Ft per T. Nah, kemudian perkalian dengan S pangkat N. Jika inverse transformasi Laplace dari Fs itu sama dengan Ft dan F0 itu sama dengan 0, maka inverse transformasi Laplace dari S dikalikan dengan Fs itu sama dengan Ft. Ya. Kemudian pembagian dengan S. Jika inverse transformasi dari Laplace Fs itu sama dengan Ft, maka inverse transformasi Laplace dari Fs per S itu sama dengan integral dari 0 sampai dengan T Fu du. Nah, berikut diberikan sifat transformasi Laplace yang penting yang nanti akan sering kita gunakan untuk menyelesaikan solusi dari masalah nilai awal, baik yang PD-nya itu berbentuk PD order tinggi maupun yang berbentuk sistem PD. Nah, yang berikutnya itu adalah inverse transformasi Laplace dari fungsi pecah rasional. Ya, jika Fs itu sama dengan ya fungsi pecah rasional yang merupakan pembagian dari dua fungsi polinomial AS dibagi dengan BS. Dengan AS dan BS itu adalah suku banyak atau polinomial dengan derajat AS itu lebih kecil dari derajat BS. Sehingga Fs di sini itu dikatakan sebagai fungsi pecah rasional sejati. Tetapi jika Fs di sini bentuknya adalah dalam bentuk fungsi pecah rasional yang tidak sejati, maka di sini harus kita bawa dulu ke dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati. Nah, kalau fungsi pecah rasional sejati itu jika derajat dari polinomial pembilang itu lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Nah, kalau derajat dari polinomial pembilang itu lebih besar dari derajat polinomial penyebut, maka lakukan terlebih dahulu pembagian antara pembilang dengan penyebut. Sebagai contoh ya, kalau saya punya Fs ya, Fs itu sama dengan S dikurangi 1 ya, dibagi dengan S kuadrat dikurangi 1. Maka di sini kita lihat bahwa derajat dari pembilang ya, derajat dari polinomial pembilang itu 1, derajat dari polinomial penyebut itu 2. Maka derajat dari polinomial pembilang itu lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Oleh karena itu di sini dinamakan dengan fungsi pecah rasional sejati. Nah, tetapi jika derajat dari polinomial pembilang itu lebih besar dari derajat polinomial penyebut, sebagai contoh di sini S kuadrat ya, dikurangi 1, S kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan S kuadrat plus 1. Nah, pada kasus yang kedua di sini, saya berikan terlebih dahulu kalau derajat dari pembilang itu, derajat dari polinomial pembilang itu sama dengan derajat dari polinomial penyebut. Maka untuk membawa Fs itu ke dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati, maka di sini perlu disajikan bahwa fungsi polinomial pembilang ini dibawa ke polinomial dari penyebut. Maka di sini akan saya tuliskan bahwa Fs itu sama dengan S kuadrat ya. Kita tuliskan dulu
penyebutnya berarti S kuadrat ditambah 1. Karena di pembilang itu S kuadrat dikurangi 1, maka kalau kita bawa ke dalam bentuk penyebut S kuadrat ditambah 1, maka di sini perlu dikurangi dengan 2. Ya. Dibagi dengan S kuadrat plus 1. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini akan berlaku hubungan hubungan dari fungsi pecah rasional. Maka di sini menjadi S kuadrat plus 1 dibagi dengan S kuadrat plus 1 dikurangi 2 dibagi dengan S kuadrat plus 1. Maka di sini kita peroleh sama dengan 1 dikurangi 2 dibagi dengan S kuadrat plus 1. Ya. Karena di sini bentuknya itu sudah dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati. Karena derajat dari pembilang itu adalah 0, sedangkan derajat dari polinomial penyebut itu sama dengan 2. Nah, sudah dalam bentuk di mana derajat polinomial pembilang itu sudah kurang dari derajat polinomial dari penyebut. Maka ini sudah dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati. Atau dapat digunakan dua cara yang kedua, yaitu dengan membagi dengan membagi pembilang dengan penyebut. Kalau kita bagi antara pembilang dengan penyebut, maka dari sini akan kita peroleh, kita menggunakan pembagian pembagian antara pembilang dengan penyebut. Nah, di sini saya punya yang kita bagi adalah pembilangnya, yaitu S kuadrat dikurangi 1 ya. Kita bagi dengan penyebutnya, yaitu S kuadrat plus 1. Nah, di sini untuk menuliskan hasil ya. Kemudian yang di bagian bawah nanti digunakan untuk menuliskan sisa. Oke. Jadi S kuadrat plus S kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan S kuadrat plus 1. Maka di sini akan kita bagi, kita peroleh hasilnya di sini sama dengan 1. Sehingga 1 dikalikan S kuadrat plus 1 akan kita peroleh di sini menjadi S kuadrat plus 1. Selanjutnya kita kurangkan kita kurangkan antara S kuadrat dikurangi 1 dengan S kuadrat plus 1. S kuadrat dikurangi S kuadrat itu hasilnya 0, negatif 1 dikurangi plus 1, maka hasilnya adalah negatif 2. Maka dari sini kita peroleh hasilnya itu sama dengan 1, sedangkan sisanya sama dengan negatif 2. Sehingga kalau kita tuliskan, maka di sini 1 dikurangi 2 per S kuadrat plus 1. Karena ini adalah sisanya. Ya. Nah, sekarang kalau derajat dari pembilang, derajat dari polinomial pembilang itu lebih besar dari derajat polinomial penyebut. Maka kalau saya punya Fs itu sama dengan S pangkat 3 dikurangi 1 ya. Kita bagi dengan S kuadrat plus 1. Nah, kalau bentuknya di sini karena derajat dari polinomial pembilang itu lebih besar dari derajat polinomial penyebut, maka di sini perlu kita lakukan pembagian antara pembilang kita bagi dengan penyebut. Nah, oleh karena itu di sini kita gunakan pembagian biasa seperti kalian membagi suatu bilangan. Nah, di sini yang kita bagi itu adalah fungsinya S pangkat 3 dikurangi 1. Itu kita bagi dengan S kuadrat plus 1. Nah, sekarang diperhatikan. Agar S kuadrat itu menjadi S pangkat 3, maka di sini perlu dikalikan dengan S. Berarti di sini kita peroleh S. Maka kalau S kita kalikan dengan S kuadrat plus 1, maka akan kita peroleh S pangkat 3 ditambah S. Selanjutnya, hasilnya kita kurangkan Kita kurangkan S pangkat 3 dikurangi S pangkat 3 itu 0. Kemudian negatif 1 dikurangi S. Maka di sini kita peroleh negatif S dikurangi 1. Maka S itu disebut dengan hasil Negatif S dikurangi 1 itu disebut dengan sisa.
Oleh karena itu, Fs sama dengan S pangkat 3 dikurangi 1 dibagi dengan S kuadrat plus 1, bentuknya nanti akan sama dengan 1 ya, S ya, ditambah dengan negatif S dikurangi 1 ditambah dengan sisa dibagi dengan penyebutnya, yaitu S kuadrat plus 1. Atau bisa kita tuliskan menjadi S dikurangi S plus 1 ya, dibagi dengan S kuadrat plus 1. Nah, ini kita sudah dapat dilihat bahwa fungsi pecah rasionalnya itu sudah dalam bentuk fungsi pecah rasional sejati, di mana derajat dari polinomial pembilang itu sudah lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan fungsi pecah rasional. Sekarang kita kembali ke masalah dari sifat inverse transformasi Laplace. Ya. Kalau Fs-nya itu dalam bentuk AS per BS, di mana derajat dari AS itu sudah lebih kecil dari derajat BS, maka di sini ada beberapa kriteria yang akan kita gunakan. Yang pertama, ya, jika BS itu adalah polinomial dari penyebut, jika BS itu sama dengan 0, mempunyai akar-akar real dan berlainan, katakan saja M1, M2 sampai dengan Mn, ya. Anggap saja B-nya itu adalah polinomial berderajat n. Kalau B-nya itu adalah polinomial berderajat n, maka B-nya itu akan mempunyai n akar. Sehingga bentuk AS per BS itu akan sama dengan A1 dibagi dengan S dikurangi M1 ditambah A2 dibagi dengan S dikurangi M2 ditambah sampai dengan jumlahan dari AN dibagi dengan S dikurangi MN. Dengan AI, di mana I-nya itu 1, 2 sampai dengan N, dapat dicari dari kesamaan dua polinomial. Akibatnya nanti ya, Laplace inverse dari AS per BS itu akan sama dengan inverse transformasi Laplace dari jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N dari AI dibagi dengan S dikurangi MI. Nah, sebagai contoh, ya, kalau tadi kita punya Fs-nya itu adalah ini. Ya. Fs-nya sama dengan S dikurangi 1 per S kuadrat dikurangi 1, ya. Kalau kita punya Fs-nya itu adalah S dikurangi 1 dibagi S kuadrat dikurangi 1, sekarang kita lihat. S kuadrat dikurangi 1 ini bisa kita faktorkan menjadi S-1 dikalikan S plus 1. Ya, maka di sini menjadi S dikurangi 1 dibagi dengan S plus 1. Nah, di sini akan saya ubah sedikit. Fs-nya lagi tidak lagi S-1, tapi saya ubah menjadi S-3. Ya, saya ubah menjadi S-3. Nah, sekarang dapat kita lihat, karena faktor dari penyebut itu adalah S dikurangi 1 dikalikan S plus 1, maka akarnya di sini adalah 1 dan negatif 1. Sehingga akar dari polinomial penyebut ini adalah real dan berbeda. Oleh karena itu, di sini bisa kita bawa ke dalam bentuk A dibagi dengan S dikurangi 1 ditambah dengan B dibagi dengan S plus 1. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Maka di sini akan kita peroleh A ya dikalikan dengan S plus 1 ditambah dengan B dikalikan dengan S minus 1 dibagi dengan penyebutnya menjadi S minus 1 dikalikan dengan S plus 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat di sini S-3 per S dikurangi 1 dikalikan S plus 1. Ini kita samakan dengan A dikalikan S plus 1 ditambah B dikalikan S minus 1 per S minus 1 dikalikan S plus 1. Nah, kita perhatikan penyebutnya sudah sama. Karena penyebutnya sudah sama, maka di sini yang kita samakan nanti adalah koefisien dari pembilang. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dulu ya. Kalau kita sederhanakan dapat kita lihat di sini. Yang
memuat S kita kumpulkan dengan S. Maka di sini akan kita peroleh ya, A ditambah B dikalikan dengan S ya, ditambah dengan A dikurangi B. Nah, dengan menyamakan pembilangnya yaitu A plus B kali S ditambah A dikurangi B, kita samakan dengan S dikurangi 3. Nah, sekarang kita lihat koefisien dari S di ruas kanan itu adalah A plus B. Sedangkan koefisien S di ruas kiri itu sama dengan 1. Ya. Persamaan yang kedua, kita punya satuan di ruas kanan itu adalah A dikurangi B. Sedangkan satuan di ruas kiri itu adalah negatif 3. Maka di sini kita ketemu sistem persamaan dual peubah. Dengan peubahnya adalah A dan B ya. Nah, sekarang kita tentukan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang kita kurangkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga kita peroleh A dikurangi A itu 0, B dikurangi negatif B, maka kita peroleh di sini 2B. Sama dengan 1 dikurangi negatif 3, maka 1 plus 3 sama dengan 4. Oleh karena itu kita peroleh B-nya sama dengan 2 ya. Karena A plus B itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, maka di sini kita peroleh A-nya ya. A-nya itu sama dengan 1 dikurangi B, berarti 1 dikurangi 2. Maka kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1. Nah, oleh karena itu ya, bentuk tadi ya, bentuk dari Fs sama dengan S dikurangi 3 dibagi dengan S kuadrat dikurangi 1, bentuknya nanti akan sama dengan negatif 1 per S min 1 ya, ditambah dengan 2 per S plus 1 ya. Nah, oleh karena itu sekarang kita tentukan Laplace inverse-nya. Berarti di sini kita punya ya, inverse transformasi Laplace ya. Inverse transformasi Laplace dari S dikurangi 3 dibagi dengan S kuadrat plus S kuadrat dikurangi 1 itu akan sama dengan inverse transformasi Laplace, atau di sini Laplace inverse dari negatif 1 per S dikurangi 1 ditambah 2 per S plus 1. Maka dengan menggunakan sifat linier akan kita peroleh sama dengan negatif Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 1 ditambah 2 dikalikan dengan Laplace inverse dari 2 per S plus 1 ya. Nah, kita harus ingat di sini kalau 1 per S dikurangi 1, maka Laplace inverse-nya itu adalah E pangkat T. Maka di sini kita peroleh sama dengan negatif E pangkat T. Kemudian ya, ini 1 ya. Kemudian 2 dikalikan Laplace inverse dari 1 per S plus 1. Nah, inverse transformasi Laplace dari 1 per S plus 1 adalah E pangkat negatif T. Maka di sini kita peroleh plus 2 dikalikan E pangkat negatif T ya. Sehingga di sini kita peroleh Laplace inverse dari S dikurangi 3 per S kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan negatif E pangkat T ditambah 2 E pangkat negatif T. Kasus yang kedua ya, sekarang kita perhatikan untuk kasus yang kedua. Jika BS itu sama dengan 0, mempunyai akar-akar real dan ada yang sama, katakan saja M1 itu kembar sebanyak P kali, dan ini seharusnya M2 ya. Jadi kita punya akar-akar dari BS itu adalah M1, di mana jumlahnya sama dengan 1, dan M2 itu kembar sebanyak P kali, M3 itu kembar sebanyak Q kali. Maka BS di sini bisa dituliskan dalam bentuk
S dikurangi M1 dikalikan S dikurangi M2 pangkat P dikalikan dengan S dikurangi M3 pangkat Q. Dengan 1 plus P plus Q itu sama dengan N. Nah, di sini karena M1-nya itu akar real dan berlainan, sedangkan M2-nya itu adalah akar real dan sama sebanyak P kali, sedangkan M3 itu adalah akar real dan kembar sebanyak Q kali. Oleh karena itu, AS per BS itu akan sama dengan A1 per S dikurangi M1 ditambah B1 per S dikurangi M2 ditambah sampai dengan BP dibagi dengan S dikurangi M2 pangkat P. Itu untuk kasus S dikurangi M2 itu kembar sebanyak P kali. Nah, untuk kasus di mana S dikurangi M3 itu kembar sebanyak Q kali, maka kalau kita faktorkan menjadi C1 per S dikurangi M3 ditambah C2 dibagi S dikurangi M3 kuadrat dijumlahkan sampai dengan CQ dibagi dengan S dikurangi M3 pangkat Q. Dengan A1, BI dan CJ di mana I-nya itu berjalan dari 1, 2 sampai P, sedangkan J-nya itu berjalan dari 1, 2 sampai dengan Q, dapat dicari dari kesamaan dua polinomial. Sehingga di sini akan berlaku ya. Inverse transformasi Laplace dari AS per BS itu akan sama dengan inverse transformasi Laplace dari A1 per S dikurangi M1 ditambah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan P, BI dibagi dengan S dikurangi MI pangkat I ditambah jumlahan dari J sama dengan 1 sampai dengan Q, CJ dibagi dengan S dikurangi MJ pangkat J. Nah, sebagai ilustrasi di sini akan saya berikan contoh, ya. Akan saya berikan contoh di mana kalau saya punya Fs itu sama dengan katakan saja adalah S kuadrat ya, dikurangi S ditambah 1 ya. Kita bagi dengan S dikurangi 1 ya, dikalikan dengan S plus 1 dikalikan dengan S dikurangi S plus 1 kuadrat. Maaf. Ini S min 1 dikalikan dengan S plus 1 kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat kalau derajat dari pembilang itu 2, sedangkan derajat dari penyebut itu 3. Ya, dengan akarnya, di mana akar yang S plus 1 itu maka akarnya negatif 1 itu kembar sebanyak 2 kali. Maka bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi A per S dikurangi 1 karena di sini akarnya real dan berbeda dan hanya ada 1 ya. Kemudian ditambah karena di sini S plus 1 kuadrat berarti yang kembar ada 2. Maka di sini ditambah B dibagi dengan S plus 1 ya. Kemudian ditambah dengan C dibagi dengan S plus 1 kuadrat. Dibagi dengan S plus 1 kuadrat. Ya. Jadi untuk yang per S dikurangi 1 maka faktornya adalah A per S dikurangi 1. Sedangkan untuk yang S plus 1 kuadrat itu menjadi B per S plus 1 ditambah C dibagi dengan S plus 1 kuadrat. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Sehingga di sini akan kita peroleh ya. A supaya jadi S dikurangi 1 dikalikan S plus 1 kuadrat. Maka A di sini kita kalikan dengan S plus 1 kuadrat ya. Kemudian B itu kita kalikan dengan S dikurangi 1 kita kalikan dengan S plus 1. Sedangkan untuk C itu kita kalikan dengan S dikurangi 1. Dibagi dengan penyebutnya sama yaitu S dikurangi 1 dikalikan S plus 1 kuadrat. Oke, karena penyebutnya sudah sama ya. Nah, sekarang kita samakan pembilang dengan pembilang. Pembilang yang berada di ruas kiri itu adalah S kuadrat dikurangi S plus 1 ya. Sedangkan yang di ruas kanan itu A dikalikan S plus 1 kuadrat, berarti S kuadrat ditambah 2S ditambah 1. Kemudian ditambah B.
S-1 dikalikan S plus 1, maka kita peroleh S kuadrat dikurangi 1. Kemudian ditambah C dikalikan dengan S dikurangi 1. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan. Berarti S kuadrat dikurangi S plus 1 ya, sama dengan kita kumpulkan yang ada variabel S kuadrat dengan S kuadrat, S dengan S. Nah, sekarang kita mulai dari S kuadrat dulu. Kita mulai dari S kuadrat berarti A kali S kuadrat. Maka di sini koefisiennya A ditambah B S kuadrat. Berarti koefisiennya adalah B. Dikalikan dengan S kuadrat. Kemudian untuk yang variabelnya itu adalah S. Berarti untuk A kali 2S maka diperoleh 2A ya. Ditambah untuk yang komponen B itu enggak ada, berarti di sini ditambah dengan C. CS ya. Dikalikan dengan S. Sekarang kita perhatikan satuannya. Satuannya berarti A dikalikan 1 kita peroleh sama dengan A ya. Kemudian B dikalikan negatif 1 maka kita peroleh negatif B. Kemudian C dikalikan negatif 1 maka dikurangi C. Ya. Selanjutnya kita samakan ya. Kita samakan antara koefisien yang berada di ruas kanan dengan koefisien yang ada di ruas kiri. Ya. Kita samakan di sini sehingga nanti akan kita peroleh ada 3 persamaan. Ya. Yang pertama kita samakan koefisien dari S kuadrat. Koefisien S kuadrat di ruas kanan itu adalah A plus B, sedangkan yang berada di ruas kiri itu adalah 1. Ya. Kemudian kita punya 2A ditambah C. Ya, 2A ditambah C. Koefisien S di ruas kanan 2A ditambah C itu sama dengan negatif 1. Sedangkan satuan di ruas kanan itu adalah A dikurangi B dikurangi C sama dengan 1. Nah, sekarang kita bisa selesaikan dengan menggunakan eliminasi maupun substitusi. Nah, sekarang coba diperhatikan untuk persamaan pertama. Kalau kita menggunakan metode substitusi, berarti kita bawa bentuk B itu sama dengan 1 dikurangi A. Sedangkan persamaan kedua, maka kita bentuk ke dalam bentuk C itu sama dengan negatif 1 dikurangi 2A. Ya. Selanjutnya, B dan C yang kita peroleh dari persamaan 1 dan 2, kita substitusikan ke persamaan 3. Sehingga di sini kita peroleh A dikurangi ya 1 dikurangi A, kemudian dikurangi C-nya itu adalah negatif 1 dikurangi 2A itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. A dikurangi negatif A. Maka kita peroleh A plus A itu 2A. Ya. Kemudian dikurangi negatif 2A. Berarti 2A plus 2A. Maka kita peroleh 4A. Kemudian negatif dikalikan 1 maka negatif 1. Ya. Negatif 1 dikurangi negatif 1, maka kita peroleh hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 4A itu sama dengan 1, maka kita peroleh A-nya itu sama dengan 1/4. Ya. Kalau A-nya itu sama dengan 1/4, maka di sini kita peroleh B-nya itu sama dengan 1 dikurangi A. Berarti B-nya kita peroleh 3/4. Ya. Sedangkan C-nya itu di sini negatif 1 dikurangi 2A. Berarti negatif 1 dikurangi 2 kali 1/4, berarti negatif 1 dikurangi setengah. Maka kita peroleh C-nya adalah negatif 3/2. Ya. Setelah kita peroleh bentuk ini, kita substitusikan. Berarti kita punya Fs ya. Fs yang bentuknya tadi adalah S kuadrat dikurangi S plus 1 per S-1 dikalikan S plus 1 kuadrat itu akan sama dengan 1/4 per S dikurangi 1 ditambah 3/4 dibagi S plus 1 dikurangi ya C-nya di sini adalah 3/2. Dikurangi 3/2 per S plus 1 kuadrat. Nah, oleh karena itu sekarang kita tentukan inverse transformasi Laplace-nya. Berarti kita punya Laplace inverse ya. Laplace inverse dari
S kuadrat dikurangi S plus 1 per S min 1 dikalikan S plus 1 kuadrat itu akan sama dengan Laplace inverse dari 1/4 S dikurangi 1 ditambah 3/4 S per S plus 1 dikurangi 3/2 dikalikan S plus 1 kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat linier. Kita gunakan sifat linier, maka bentuk ini akan sama dengan 1/4 ya, dikalikan dengan Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 1. Kemudian ditambah 3/4 dari Laplace inverse 1 per S plus 1. Kemudian dikurangi 3/2 ya, Laplace inverse dari 1 per S plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan ya. Kita tentukan Laplace inverse-nya. Sehingga di sini akan kita peroleh ya sama dengan 1/4. Inverse transformasi Laplace dari 1 per S dikurangi 1 itu sama dengan E pangkat T ya. Ditambah 3/4 dikalikan Laplace inverse dari 1 per S plus 1 itu sama dengan E pangkat negatif T. Kemudian dikurangi 3/2 Laplace inverse dari 1 per S plus 1 kuadrat. Ini bentuk dasarnya itu kalau saya punya Ft sama dengan T, maka inverse Laplace-nya itu adalah 1 per S kuadrat. Selanjutnya kita gunakan sifat translasi ya. Maka 1 per S plus 1 kuadrat itu akan sama dengan E pangkat negatif T dikalikan dengan T. Atau di sini kita peroleh T dikalikan dengan E pangkat negatif T. Jadi dasarnya ini. Kalau saya punya Ft ya, Ft itu sama dengan T, maka kita punya Fs itu sama dengan 1 per S kuadrat ya. Oleh karena itu jika saya punya Laplace dari E pangkat negatif T dikalikan dengan T, maka akan sama dengan Fs plus 1. Maka bentuknya menjadi 1 per S plus 1 kuadrat ya. Maka kalau kita balik ya, kalau di sini di sini adalah Fs plus 1 ya, benar ya. Maka kalau di sini kita balik ya, inverse transformasi Laplace dari 1 per S plus 1 kuadrat itu akan sama dengan T dikalikan E pangkat negatif T ya. Jadi ini yang kita peroleh, jadi Laplace inverse ya, atau inverse transformasi Laplace dari S kuadrat dikurangi S plus 1 dibagi S dikurangi 1 dikalikan S plus 1 kuadrat itu akan sama dengan 1/4 E pangkat T ditambah 3/4 E pangkat negatif T dikurangi 3/2 E pangkat 3/2 dikalikan T E pangkat negatif T. Itu untuk kasus yang kedua. Nah, sekarang kita perhatikan untuk kasus yang ketiga ya. Kasus yang ketiga, jika BS itu sama dengan 0, memuat faktor-faktor kuadratis yang berlainan, sehingga di sini S kuadrat plus CS ditambah D itu dengan diskriminannya negatif ya. Dengan diskriminannya negatif. Artinya apa? Kalau diskriminannya itu negatif, kita tidak bisa memfaktorkan ya. Maka kalau BS itu sama dengan S dikurangi M1 dikalikan S dikurangi M2 pangkat P dikalikan S kuadrat plus CS ditambah D. Dengan derajatnya yaitu 1 plus P ditambah 2 itu sama dengan N.
Maka bentuk ini akan sama dengan AS per BS sama dengan A1 per S dikurangi M1 itu untuk faktor S dikurangi M1 ditambah S dikurangi M2 kembar sebanyak P kali maka menjadi B1 per S dikurangi M2 ditambah B2 per S dikurangi M2 kuadrat sampai dengan BP dibagi dengan S dikurangi M2 pangkat P. Selanjutnya untuk yang bentuk S kuadrat ditambah CS ditambah D maka pembilangnya itu adalah pembilang dengan polinomial derajat 1. Katakan di sini C1S ditambah C2 dibagi dengan S kuadrat ditambah CS ditambah D. Selanjutnya, inverse transformasi Laplace dari AS dibagi dengan BS itu akan sama dengan inverse transformasi Laplace dari A1 per S dikurangi M1 ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan P, BI per S dikurangi MI pangkat I ya. Ditambah C1S ditambah C2 dibagi dengan S kuadrat ditambah CS ditambah D. Ya. Nah, di sini saya berikan contoh. Kalau saya punya Fs ya. Kalau saya punya Fs itu sama dengan kita pembilangnya di sini kita bentuk sama saja ya. S kuadrat dikurangi S plus 1. Kemudian penyebutnya kita memasukkan unsur kuadratis. Katakan di sini adalah S dikurangi 1, S dikurangi 2 juga nggak apa-apa ya, dikalikan dengan S kuadrat plus 1. Ya, yang harus kita ingat di sini, ya, S kuadrat plus 1, diskriminannya negatif, dimulai dari mana? Kalau kita punya persamaannya itu adalah kita punya persamaannya adalah S kuadrat. Tadi persamaannya apa? Sekarang kita lihat dulu ya. S kuadrat ditambah CS ditambah D. Oke. Maka di sini kalau kita punya persamaannya adalah S kuadrat ditambah CS ditambah D ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Maka diskriminannya ya, diskriminannya itu kita menggunakan prinsip ya B kuadrat dikurangi 4AC berarti C kuadrat ya dikurangi 4 dikalikan A-nya itu adalah 1 dikalikan dengan C. C-nya di sini di komponennya adalah D ya. Jadi kalau saya punya faktor kuadratisnya adalah S kuadrat plus 1, maka kita cek diskriminan itu sama dengan B-nya di sini berarti 0 ya, dikurangi 4, A-nya di sini itu adalah 1, C-nya 1, berarti 0 dikurangi 4, maka sama dengan negatif 4. Sehingga di sini kita peroleh diskriminannya kurang dari 0 ya. Maka bentuk dari Fs sama dengan S kuadrat dikurangi 1 plus 1 dibagi dengan S dikurangi 2 dikalikan S plus 1 itu nanti akan sama dengan A ya, karena di sini A dibagi dengan S dikurangi 2 ya. Kemudian ditambah karena di sini S kuadrat plus 1 maka di sini menjadi pembilangnya itu adalah polinomial derajat 1. Katakan BS ditambah dengan C ya dibagi dengan S kuadrat plus 1. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Sehingga di sini akan kita peroleh ya. A itu kita kalikan dengan S kuadrat plus 1. Kemudian B S plus C kita kalikan dengan S dikurangi 2. Oke. Dibagi dengan S dikurangi 2 dikalikan dengan S kuadrat plus 1 ya. Nah sekarang penyebutnya sudah sama. Sekarang kita samakan pembilang dengan pembilangnya. Berarti pembilang yang berada di ruas kiri itu adalah S kuadrat dikurangi S plus 1. Sedangkan pembilang di ruas kanan yaitu A dikalikan S kuadrat ya plus 1. Kemudian ditambah BS plus C dikalikan dengan S dikurangi 2. Nah, sekarang kita sederhanakan bentuknya sehingga di sini kita menjadi S kuadrat
dikurangi S plus 1 ya, sama dengan AS kuadrat ditambah A ditambah dengan BS kuadrat dikurangi 2BS ditambah CS dikurangi 2C. Nah, sekarang kita kumpulkan yang memuat S kuadrat, S dan satuan. Kita jadikan satu, berarti di sini kita memuat S kuadrat dikurangi S ditambah 1 sama dengan, sekarang komponen S kuadrat, koefisien S kuadrat berarti A ditambah B berarti dikalikan S kuadrat. Kemudian komponen S-nya itu adalah negatif 2B ditambah C kalikan S. Sekarang komponen satuan berarti A dikurangi 2C ya. Sekarang kita samakan koefisien yang ada di ruas kanan dengan koefisien yang ada di ruas kiri. Nah, sekarang kita peroleh ya persamaan pertama, yaitu koefisien dari S kuadrat di ruas kiri itu adalah A plus B, di ruas kanan itu adalah 1. Kemudian koefisien dari S di ruas kiri itu adalah negatif 2B ditambah C sama dengan negatif 1. Kemudian koefisien dari satuan di ruas kiri adalah A dikurangi 2C ya. Maka di sini di ruas kanannya sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita untuk menyelesaikannya boleh menggunakan metode substitusi ataupun menggunakan metode eliminasi ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan substitusi, kalau saya punya A plus B itu sama dengan 1, maka di sini akan kita peroleh B itu sama dengan 1 dikurangi A ya. Kita punya B-nya sama dengan 1 dikurangi A. Kita masukkan ke persamaan kedua sehingga di sini akan kita peroleh negatif 2 dikalikan 1 dikurangi A ya, kemudian ditambah C itu sama dengan negatif 1. Maka kalau kita sederhanakan menjadi negatif 2 dikalikan negatif A, berarti di sini kita peroleh 2A ditambah C itu sama dengan negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Dipindah ke ruas kanan berarti negatif 1 ditambah 2. Maka kita peroleh sama dengan 1. Ya. Sehingga di sini kita peroleh C itu sama dengan 1 dikurangi 2A. Selanjutnya kita substitusikan C sama dengan 1 dikurangi 2A ke persamaan ketiga. Sehingga kita peroleh ya A dikurangi 2 dikalikan dengan 1 dikurangi 2A sama dengan 1. Maka di sini kita peroleh A dikurangi 2 dikalikan negatif 2A. Berarti di sini A plus 4A. Maka kita peroleh 5A ya. Kemudian negatif 2 dikalikan 1 negatif 2. Kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi plus. Berarti 1 plus 2. 1 plus 2 maka sama dengan 3. Maka di sini kita peroleh A-nya itu sama dengan 3/5. Ya. Karena A-nya itu sama dengan 3/5, maka B itu sama dengan 1 dikurangi 3/5, berarti B sama dengan 2/5. Sedangkan untuk C-nya itu sama dengan 1 dikurangi 2A. Berarti 1 dikurangi 2 kali 3/5. Berarti 1 dikurangi 6/5, maka diperoleh negatif 1/5. Nah, sekarang kita substitusikan ABC-nya. Ya. Kita substitusikan, maka di sini akan menjadi bentuk ini. Oke. Jadi Fs sama dengan S kuadrat dikurangi S plus 1 itu akan sama dengan A-nya itu adalah 3/5, berarti di sini kita boleh 3/5 per S dikurangi 2 ditambah 2/5 S ditambah dikurangi ya, karena ditambah C berarti dikurangi 1/5 per S kuadrat plus 1 ya. Selanjutnya ini bisa kita pecah ya, bisa kita pecah menjadi 3/5 atau nanti kita pecahnya di sifat transformasi Laplace saja. Nah, sekarang kita tentukan transformasi Laplace-nya. Laplace inverse
dari S kuadrat dikurangi S plus 1 per S dikurangi 2 dikalikan S plus 1 kuadrat. Itu akan sama dengan Laplace inverse dari 3/5 per S dikurangi 2 ditambah 2/5 S dikurangi 1/5 per S kuadrat plus 1. Selanjutnya kita gunakan sifat linier ya, sehingga di sini kita peroleh 3/5. 3/5 dikalikan dengan Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 2. Kemudian ditambah ya, 2/5 S dikurangi 1/5 per S kuadrat plus 1 itu bisa kita pecah menjadi Laplace inverse ya. Laplace inverse untuk yang 2/5 S per S kuadrat plus 1. Maka di sini nanti akan sama dengan 2/5 ya. 2/5 S. Oke, saya buat di sini dulu. 2/5 S ya dibagi dengan S kuadrat plus 1. Kemudian dikurangi 1/5 dibagi dengan S kuadrat plus 1. Oke, maka bentuk ini bisa kita gunakan sifat linier juga ya. Maka di sini akan diperoleh 3/5 inverse Laplace dari 1 per S dikurangi 2 ya. Kemudian ditambah 2/5 Laplace inverse dari dari S per S kuadrat plus 1 ya, kemudian dikurangi 1/5 dikurangi 1/5 Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita tinggal menentukan Laplace inverse-nya dengan menggunakan tabel dari inverse transformasi Laplace. Maka di sini akan kita peroleh sama dengan 3/5. Inverse transformasi Laplace dari 1 per S dikurangi 2 itu adalah E pangkat 2T ya. Kemudian ditambah 2/5. Inverse transformasi Laplace dari S per S kuadrat plus 1 itu adalah cos T ya. Kemudian dikurangi 1/5. Laplace inverse dari 1 per S kuadrat plus 1 itu adalah sin T. Nah, maka ini sudah kita peroleh ya. Inverse transformasi Laplace dari S kuadrat dikurangi S plus 1 per S dikurangi 2 dikalikan S kuadrat plus 1 itu sama dengan 3/5 E pangkat 2T ditambah 2/5 cos T dikurangi 1/5 sin T. Ya, itu terkait dengan sifat ketiga dari inverse transformasi Laplace di mana polinomial penyebutnya itu memuat faktor-faktor kuadratis ya. Nah, selanjutnya di sini akan diberikan contoh ya. Tentukan inverse transformasi Laplace dari Fs sama dengan S per S kuadrat plus 1 kuadrat ya. Karena di sini kita harus ingat inverse transformasi Laplace dari 1 per S kuadrat plus 1 itu sama dengan sin T ya. Kemudian turunan dari 1 per S kuadrat plus 1 atau di sini S kuadrat plus 1 pangkat negatif 1, turunannya adalah negatif 1 dikalikan S kuadrat plus 1 pangkat negatif 2, dikalikan dengan 2S. Maka di sini kita peroleh negatif 2S per S kuadrat plus 1 kuadrat. Ya. Nah, oleh karena itu ya,
inverse transformasi Laplace dari negatif 2S per S kuadrat plus 1, berarti negatif 2S per S kuadrat plus 1 itu adalah turunan pertama dari 1 per S kuadrat plus 1. Maka dengan menggunakan sifat turunan, maka akan sama dengan negatif 1 pangkat 1, T pangkat 1 dikalikan dengan Ft. Ft-nya adalah sin T. Maka di sini kita peroleh negatif T sin T. Ya. Selanjutnya kita tentukan inverse transformasi Laplace dari 2 per S kuadrat plus 1 kuadrat. Ya. Kalau 2 per S kuadrat, ini mohon maaf ya, ini seharusnya 2S ya. Mohon maaf, ini seharusnya 2S. Oke, mohon maaf karena soalnya tadi Fs sama dengan S per S kuadrat plus 1 kuadrat. Maka 2 di sini kita ganti dengan S ya. Kita ganti dengan S berarti S per S kuadrat plus 1 kuadrat. Maka Laplace inverse supaya jadi negatif 2S, maka di sini perlu kita kalikan negatif setengah. Jadi diperoleh negatif setengah kali negatif 2S per S kuadrat plus 1. Karena negatif setengah itu konstanta, maka kita keluarkan. Negatif setengah dikalikan inverse transformasi Laplace dari negatif 2S per S kuadrat plus 1. Ya. Nah, inverse transformasi Laplace dari negatif 2S per S kuadrat plus 1 itu adalah negatif T sin T. Maka negatif setengah dikalikan negatif T sin T, kita peroleh setengah T sin T. Ya. Ingat di sini tadi adalah S per S kuadrat plus 1 kuadrat. Seperti pada soal. Ya. Kemudian di sini diberikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini adalah inverse transformasi Laplace dari S per S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 2. Karena derajat polinomial pembilang itu sudah lebih kecil dari derajat polinomial penyebut, maka bentuknya sudah bentuk fungsi pecah rasional sejati. Dan di sini kita punya fakta bahwa inverse transformasi Laplace dari 1 per S dikurangi 1 itu sama dengan E pangkat T, dan inverse transformasi Laplace dari 1 per S dikurangi 2 itu sama dengan E pangkat 2T. Ya, E pangkat 2T. Karena pembilang penyebutnya di sini mempunyai faktor atau akar-akar yang real dan berlainan, maka S per S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 2 itu akan sama dengan A per S dikurangi 1 ditambah B dibagi S dikurangi 2. Selanjutnya samakan penyebut sehingga A dikalikan dengan S-2, B-nya dikalikan dengan S-1. Sekarang kita kumpulkan koefisien dari S, yaitu A plus B. Satuannya adalah negatif 2A dikurangi B. Maka di sini kita peroleh persamaan, kita samakan koefisien yang ada di ruas kanan dengan di ruas kiri. Koefisien S di ruas kiri itu adalah A plus B, di ruas kanan adalah 1. Maka kita peroleh A plus B sama dengan 1. Kemudian satuan di ruas kanan adalah negatif 2A dikurangi B, satuan di ruas kiri adalah 0. Maka kita peroleh persamaan negatif 2A dikurangi B sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlahkan antara persamaan pertama dengan persamaan kedua, sehingga kita peroleh ya negatif A itu sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan negatif 1. Maka kalau A-nya itu sama dengan negatif 1, sekarang coba diperhatikan bentar, mungkin saya ada kekeliruan di sini ya. Saya ada kekeliruan, mungkin di sini kita cek hasilnya. Kita cek hasilnya ya. Karena di sini persamaannya itu adalah A plus B sama dengan 1 ya. Dan negatif 2A ya. Negatif 2A dikurangi B itu sama dengan 0. Oke. Semoga tidak ada keliruan ya. Nah, berarti kita jumlahkan antara persamaan A dengan persamaan B. A ditambah negatif 2A, maka kita peroleh negatif A ya, sama dengan ini. B ditambah negatif B itu 0, 1 ditambah 0 itu 1. Maka kita peroleh A-nya itu sama dengan negatif 1. Ya. Kalau A-nya itu sama dengan negatif 1, maka B itu sama dengan 1 dikurangi A. Karena A-nya negatif 1, berarti B-nya di sini sama dengan 2. Ya. B-nya sama dengan 2. Karena B-nya itu sama dengan 2, maka di sini kita peroleh ya. Karena B-nya sama dengan 2, berarti kita punya
Laplace inverse ya. Laplace inverse dari S dibagi dengan S-1 dikalikan dengan S-2 itu akan sama dengan Laplace inverse dari A-nya ya, yang ini tadi ya. Kita peroleh A-nya, jadi A per S dikurangi 1. A-nya adalah negatif 1, maka di sini kita peroleh negatif 1 dibagi dengan S dikurangi 1. Kemudian ditambah B-nya itu adalah 2. Berarti 2 dibagi dengan S dikurangi 2 ya. Kemudian kita gunakan sifat linier, maka di sini akan sama dengan Laplace inverse negatif dari Laplace, sama dengan negatif, kita keluarkan negatif satunya. Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 1 ditambah 2 dikalikan dengan Laplace inverse dari 1 per S dikurangi 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan kita peroleh negatif E pangkat T ya, ditambah 2 E pangkat 2T. Nah, ini adalah hasil yang benar yang kita peroleh dari inverse transformasi Laplace dari S per S dikurangi 1 dikalikan S dikurangi 2. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan inverse transformasi Laplace. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.